Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah SWT, dan selalu semangat belajar. Bertemu lagi dengan Ustazah Lili dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pelajaran Bahasa Indonesia kali ini akan membahas tentang materi puisi dan prosa. Untuk mengetahui semangatnya anak-anak, Ustazah mau yel-yel dulu. SD Bas, inspiratif, kompetitif, berkarakter. Are you ready to study? Yes, we are. Bas, Muslim, berprestasi, berbudaya lingkungan. Sebelum kita awali pelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi puisi dan prosa kali ini, yang akan kita pelajari adalah KD 3.5 yang berbunyi membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa. KD 4.5 mengubah teks puisi ke dalam teks prosa dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ada dua, yaitu yang pertama, memahami karakteristik prosa, dan yang kedua, mengidentifikasi unsur prosa. Pengertian prosa. Pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan sedikit tentang pengertian prosa. Untuk kali ini akan Ustazah tambahi sedikit. Pengertian prosa. Prosa merupakan sebuah karya sastra berupa tulisan bebas yang tidak terikat dengan berbagai aturan dalam penulisannya, seperti rima, diksi, irama, dan lain sebagainya. Bahasa yang dipakai dalam prosa bersifat denotatif, yaitu mengandung arti leksikal atau makna sebenarnya. Secara umum, pembagian prosa dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, non-sastra. Prosa non-sastra berbentuk karya tulis ilmiah yang meliputi laporan penelitian, makalah, atau artikel. Yang kedua, prosa sastra. Prosa sastra terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Prosa sastra terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, fiksi. Prosa fiksi yaitu prosa yang berupa cerita rekaan atau hayalan pengarangnya. Ceritanya tidak sepenuhnya berdasarkan pada fakta. Di antara contoh prosa fiksi yaitu novel, cerpen, dongeng, hikayat, bidal, roman, dan lain sebagainya. Yang kedua, prosa non-fiksi. Prosa non-fiksi yaitu karangan yang tidak berdasarkan rekaan atau hayalan, tetapi berisi hal-hal yang bersifat informasi. Di antara contohnya yaitu esai, biografi, autobiografi, tajuk rencana. Untuk pengertian dari contoh-contoh prosa fiksi dan non-fiksi, anak-anak bisa melihat pada PPT sebelumnya. Pada materi prosa, Ustazah tambahkan satu materi baru, yaitu tentang unsur pembangun prosa. Ada beberapa unsur pembangun prosa, di antaranya yang pertama, tema. Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang digunakan sebagai dasar dalam menuliskan cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah penyajian watak tokoh dalam penciptaan citra tokoh di dalam cerita.
Selanjutnya, latar. Latar adalah unsur dalam suatu cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa-peristiwa dalam cerita itu berlangsung. Dalam latar terdapat 3 bagian, yakni ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Alur adalah unsur yang berwujud jalinan atau jalannya peristiwa yang memperlihatkan kepaduan koherensi tertentu yang diwujudkan oleh hubungan sebab akibat, tokoh, tema, atau ketiganya. Alur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada alur maju. Alur maju adalah alur yang jalan ceritanya urut, yaitu dari masa sekarang ke masa lampau atau masa lampau ke masa sekarang. Yang kedua, ada alur mundur. Alur mundur yaitu alur yang jalan ceritanya diawali dari bagian akhir, kemudian diikuti kilas balik kejadian sebelumnya. Dan yang terakhir, ada alur campuran. Alur campuran yaitu alur cerita yang jalannya bisa dimulai dari awal, tengah, atau akhir, yaitu tergantung pada penulisnya. Berikutnya, sudut pandang. Sudut pandang dapat diartikan sebagai posisi pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Ada 2 tipe sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Untuk pengertiannya, sudut pandang orang pertama yaitu digunakan seolah-olah penulis masuk dalam cerita tersebut sebagai tokoh utama, yakni di mana tokoh utama digambarkan dengan tokoh aku. Jadi apabila ada cerita yang tokoh utamanya menggunakan kata aku, sudut pandangnya masuk ke dalam sudut pandang orang pertama. Sedangkan pada sudut pandang orang ketiga, kata rujukan yang digunakan untuk menggantikan tokoh utama adalah kata dia, ia, dan mereka. Untuk kata dia dan ia digunakan untuk tokoh utama yang jumlahnya tunggal, sedangkan untuk kata mereka digunakan untuk tokoh utama yang jumlahnya jamak atau banyak. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas dalam mengungkapkan pikiran atau perasaan melalui bahasa dalam bentuk lisan atau tulisan. Dan yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya. Bagaimana anak-anakku? Bisa dipahami materi prosa pada video hari ini? Semoga semuanya selalu dimudahkan dan diberikan kefahaman oleh Allah SWT. Namun, untuk anak-anak bisa lebih memahami, Ustazah sudah menyiapkan contoh satu prosa dan bagaimana cara mengidentifikasi unsur-unsur pembangun prosa tersebut. Diperhatikan contoh prosa dan cara mengidentifikasi unsur pembangunnya berikut ini.
Untuk melatih kemampuan siswa dalam memahami materi pada hari ini, Ustazah sudah menyiapkan tugas untuk kalian. Yang pertama, carilah sebuah contoh prosa baru di buku atau internet. Yang kedua, tempelkan prosa yang kamu temukan di buku tulis bahasa Indonesiamu. Dan yang terakhir, identifikasi atau tentukan unsur pembangun prosa yang telah kamu temukan. Alhamdulillah anak-anakku, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anakku bisa memahami dengan sebaik mungkin. Untuk tugasnya, tolong dikerjakan tepat waktu dan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Apabila ada salah kata dari Ustazah mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, sholat 5 waktu, patuhi orang tua, dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.